Wa fi haditsin ukhra wa kullu khairat awliyas. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa samatal mu'minin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kalimat yang pantas kiranya di siang hari yang penuh dengan mubarakah di majelis sidang Jumat kali ini, selain daripada berdoa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yang telah memberikan berbagai macam limpahan rahmat taufik hidayah serta nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan terlimpah ruah kehadiran dari Ali Nabi akhir zaman yang kita nanti syafaatnya ila yaumil qiyamah. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkan bimbingan serta kekuatan agar dapat menapaki kehidupan ini sesuai dengan sunnah dan Rasulullah, sehingga kita bisa terselamatkan tidak hanya di dunia ini, lebih-lebih nanti di yaumil akhir. Hadirin ma'asyiral muslimin wa samatal mu'minin, sebagai pelengkap daripada khutbah kali ini perkenalkan saya dhaif yang nyaris tanpa terlepas sedikit pun dari khilaf dan salah maupun dosa. Sebagai sebuah yang kelas saya untuk menyampaikan kuasa khusus bagi saya pribadi hari ini hadir sekalian. Mari di kesempatan yang Allah berikan ini kita berupaya sekuat tenaga untuk intisari awamir wa nahi. Apa itu? Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keimanan kita kelak itu adalah kita pada nantinya mati dan keluar di permukaan bumi ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin. Kian hari kita rasakan dari berbagai macam media sosial yang perlu kita baca dan kita perhatikan semua, nyaris nilai-nilai kehukuman semakin terus ada. Kenapa demikian? Atas nama kebenaran, seakan-akan kita merasa diri kita paling benar, kemudian kita mudah dengan menyalahkan sesama, bahkan menyalahkan saudara-saudara kita. Atas nama kecintaan terhadap bangsa, bahkan tanah air, seakan-akan kita orang yang paling cinta terhadap tanah air, sehingga kita mudah menghati, membenci kepada golongan-golongan saudara-saudara kita yang berpaham berbeda. Atas nama agama, kita mudahnya menuli kepada sesama saudara-saudara kita, mengatakan diri kita paling benar, paling ahlus sunnah wal jamaah, kemudian membelokkan terhadap sejarah dan lain sebagainya, kemudian yang timbul adalah konfrontasi, kebencian semakin menjadikan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin. Ini yang terjadi karena kita lupa pondasi dari lapisan yang paling dasar sebuah pondasi, bahwasanya al-muslim akhul muslim kalau dasar hukum muslim dengan yang satu antar yang lain itu seperti hanya jasad satu badan kita. Al-muslim akhul muslim kalau dunia sutuh ba'du. Muslim yang satu dengan yang lain itu seperti hanya bangunan yang seharusnya saling menguatkan dari berbagai macam komponen yang berbeda-beda. Tidak mungkin sebuah bangunan hanya terdiri dari sebuah tiang. Tidak mungkin sebuah bangunan hanya terdiri dari sebuah dinding. Tidak mungkin sebuah bangunan hanya terdiri dari sebuah atap saja. Oleh karena masalah muslimin, wajib dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berucap
Kita tidak boleh kemudian merasa diri kita paling benar, apalagi kita paling suci. Mengatakan sebuah kebenaran itu wajib bagi kita. Wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tetapi merasa diri kita paling benar itu adalah salah. Di antara perbuatan benar yang kita lakukan masih ada celah. Di antara perbuatan itu kesalahan. Tidak ada manusia yang berbuat kebenaran 100% benar. Tidak ada. Alhamdulillah. Kebenaran itu yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masyarakat muslim tatkala bersikap, bertindak, berucap, bertutur kata, kita akan introspeksi sebelum menyampaikan itu semua. Kita melihat kapasitas kita yang penuh dengan berlumuran dosa. Kita yang melihat diri kita ini yang penuh dengan kekhilafan, kesalahan. Tidak ada kemuliaan satupun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tampak di hadapan manusia, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kemuliaan itu dari hadapan manusia. Jika Allah berkehendak memperlihatkan seluruh celah kita, memperlihatkan seluruh aib kita, mana ada bahan untuk memuliakan diri kita di hadapan manusia. Kalau kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah terhadap diri kita sendiri. Karena itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan, dan pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang merendahkan. Karena menutupi aib kita seakan-akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan mentang-mentang diri kita terhormat, jangan mentang-mentang diri kita ini alim, jangan mentang-mentang kita orang yang paling ngerti, paling paham, kemudian menghakimi antar sesama dengan ucapan-ucapan yang merendahkan, bahkan memalukan terhadap saudara-saudara kita. Itu yang patut kita perhatikan. Ini qaulan sadida. Bukankah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah dasar, fondasi yang paling dasar, fakul khairan awliya semut. Manakala kita tidak bisa menekan hawa nafsu kita untuk amarah, menyampaikan sebuah opini pendapat terhadap saudara-saudara kita, kita wajib untuk buang daripada kita menyampaikan perihal apapun itu yang kita rasa benar, namun justru sebaliknya kita tidak mendapatkan simpati, tetapi mendapatkan antipati karena menyakiti hati nurani saudara-saudara kita. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad menyampaikan di dalam kitab Bidayah bahwasanya lisan itu hanya diperuntukkan untuk tidak lain dan tidak bukan. Apa itu? Lisan ini hanya diperuntukkan untuk jujur, selalu mengingat akan berbagai macam pemberian yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita ini manakala Allah mengingat seluruh pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan menyampaikan, kalau engkau mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hitunglah nikmat-nikmat. Niscaya belum habis penamu, ibarat bahwa seluruh yang ada di permukaan bumi itu menjadi penanya, dan seluruh permukaan air ini yang ada di lautan dan bumi menjadi tintanya. Belum habis nikmat Allah kita catat, semuanya materi yang kita butuhkan itu habis. Karena saking banyaknya, karena saking tidak terhitungnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita lakukan dengan qaul alhamdulillah, 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 dan berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah qiraat Al-Qur'an. Karena pada dasarnya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik diri kita itu adalah orang-orang yang gemar dan belajar Al-Qur'an. Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Kita termasuk golongan itu apa tidak? Kalau kita tidak termasuk golongan tersebut, jangan coba-coba kita kemudian menyalahkan, kemudian menyudutkan saudara-saudara kita. Semuanya flashbacknya kita kembalikan kepada diri kita. Kita harus memiliki kapasitas di dalam sosial,
bermedia sosial dan sebagainya. Kita harus bijaksana. Kita berupaya semaksimal mungkin akan meredam berbagai macam konflik politik yang semakin menjadi-jadi antar golongan, antar suku, antar budaya dan lain sebagainya. Mari kita jaga bisa satu kesatuan bahwasanya kita ini Muslim. Untuk yang ketiga dan selanjutnya terbatasan waktu akan saya jelaskan di lain hari. Karena keterbatasan waktu kita simpulkan bahwasanya mari kita jaga sikap, kita jaga lisan kita untuk menyampaikan berbagai macam perihal pendapat, gagasan, hati nurani kita. Kita perhatikan ulang dari berbagai macam kepentingan yang ada, dari berbagai sudut pandang yang ada, sehingga sikap toleransi dan saling menghargai itu tetap terjaga. Dan pada selanjutnya adalah kita jalinan ukhuwah, khususnya ukhuwah Islami, ukhuwah patrani itu semakin terjaga dengan baik. Dan insya Allah manakala itu bisa kita laksanakan dan kita buktikan, kita bisa melaksanakan dari perwujudan yakni harapan bahwasanya bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun warabbun ghafur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Keterangan itu senantiasa ada pada diri anak-anak negara khususnya bangsa Indonesia. Hadirin demikian apa yang dapat saya sampaikan.